الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم أن اتقوا الله فقد فاز المتقون. Salah satu penyakit hati yang berbahaya, bahkan paling berbahaya dibandingkan penyakit hati yang lainnya, adalah penyakit kesombongan. Penyakit ini tidak hanya diidap oleh iblis dan pelaku dosa, tapi juga menimpa orang-orang Islam. Penyakit kesombongan ini mendatangkan dampak yang sangat buruk. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Qala rajulun: "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Qala: "Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarrah. Ada seorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merendahkan orang lain karena kesombongan akan menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Meskipun kesombongan tersebut hanya sebesar zarrah. Zarrah dalam bahasa Arab diartikan menjadi beberapa makna. Di antara makna zarrah adalah semut kecil. Kira-kira sebesar apa sih semut kecil itu? Kalau diletakkan di timbangan yang kita ketahui. Kemudian makna lain dari zarrah yaitu misalnya seseorang membuka jendela rumahnya yang masuk dari sinar matahari, kemudian kelihatan, maka ia akan melihat ada partikel-partikel kecil yang berterbangan. Nah, itulah yang disebut dengan zarrah. Bayangkan jika seseorang memiliki kesombongan sekecil ini saja. Hal ini bisa menghalanginya masuk ke dalam surga. Apalagi kalau sebesar kerikil, sebesar batu-batuan, apalagi kalau dadanya dipenuhi dengan kesombongan.
Ingat, sewaktu ditanya tentang makna kesombongan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kesombongan itu terekspresikan dalam dua bentuk. Pertama adalah menolak kebenaran, menolak nasihat baik, menolak kritik yang benar, dan menolak perbaikan. Sedangkan yang kedua adalah meremehkan orang lain. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang suka merendahkan orang lain, ini adalah tanda paling nyata bahwa ia telah mengidap penyakit yang parah itu. Penyakit parah yang ada di dalam hati, bukan fisiknya, dan itulah yang disebut penyakit sombong. Hendaklah ia mewaspadai hal tersebut. Dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap saling rendah hati atau tawadhu, sehingga seseorang tidak berbuat zalim kepada orang lain dan seseorang tidak berlaku sombong kepada orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menuntut kita agar seseorang tidak pernah merasa lebih tinggi dan lebih hebat dari orang lain, tidak merasa lebih mulia dengan merendahkan atau menghinakan orang lain, karena hal tersebut menimbulkan perbuatan menzalimi orang lain dan sombong. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu." Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak menganiayanya, tidak mengecewakannya saat ia membutuhkan bantuan, dan tidak menghinakannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muslim itu tidak menghina atau tidak merendahkan sesama muslim lainnya, dan ingatlah bahwa takwa itu tempatnya hanyalah di hati. Maka dari kalimat ini kita bisa paham seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengatakan, mengapa engkau meremehkan orang lain, sementara yang menjadi ukuran kedudukan seseorang di sisi Allah adalah hanya ketakwaannya. Ketakwaan tempatnya di hati, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita melihat ada orang yang amalan zahirnya kurang, tapi amalan batinnya sungguh berkualitas. Ia memang tidak membangun satu masjid dengan dana pribadi, tapi ia juga tidak bersedekah kepada ratusan orang dengan dokumentasi, tetapi ia juga tidak terlihat karena hal ini atau hal itu di luar batas sumber daya dan kemampuan yang ia miliki. Tapi hatinya takut kepada Allah, hatinya takut untuk berbuat sombong. Maka itulah hamba yang hatinya ikhlas dan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa diukur. Padahal amalan hati inilah yang menjadi parameter kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah gara-gara amalan zahir seseorang itu kalah hebat dibanding dengan yang lain, kemudian kita ukur berdasarkan lahiriahnya tersebut.
Dalam satu hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sahal, ia berkata, seorang laki-laki lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bertanya kepada sahabatnya, bagaimana pendapat kalian mengenai orang ini? Mereka menjawab, ia begitu berwibawa. Bila ia meminang pasti diterima. Bila ia memberi rekomendasi pasti akan dipenuhi. Bila ia bicara niscaya akan didengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Lalu lewatlah seorang laki-laki dari fuqara kaum muslimin dan beliau pun bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian terhadap orang fakir ini? Mereka digubris dan bila berbicara niscaya tidak didengarkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang tadi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Yang pertama, la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan mereka, tidak mau melihat kepada mereka. Bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Yang pertama, orang tua yang berzina, pemimpin yang suka berdusta, dan orang fakir yang menyombongkan dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, penyakit sombong itu bisa ada pada siapa saja. Bisa ada pada orang yang kaya, juga bisa ada pada orang yang miskin. Yang perlu kita tahu adalah sifat sombong itu adalah tatkala seseorang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Inilah bentuk hakiki dari sombong. Sungguh penyakit kronis pada hati manusia yang membuat pengidapnya akan merugi di dunia dan juga di akhirat kelak. Namun tidak juga kita berlebihan tatkala melihat ada orang ucapannya kotor, perbuatannya kelihatan maksiat, lalu kita mengatakan kalau tidak tahu isi hatinya, kita tahu. Siapa tahu di sisi Allah dia adalah orang yang mulia. Bukan seperti itu pengamalan hadis tadi. Hadis ini berbicara tentang orang yang zohir amalannya biasa-biasa saja, bukan zohirnya berbuat maksiat. Maka hendaklah hal ini dipahami dengan baik oleh kita semuanya. Kam min amalin yatasawwaru suratal akhirah fayasiru suratad dunya bisu'in niyah. Berapa banyak amal perbuatan manusia seolah-olah kelihatan amalan akhirat, tapi berakhir dengan nilai dunia belaka disebabkan niat yang buruk. Wa kam min amalin yatasawwaru suratad dunya fayasiru suratal akhirah bihusnin niyah. Dan berapa banyak amal perbuatan manusia yang kelihatannya adalah amal dunia belaka, tapi berakhir nilai dengan amal akhirat disebabkan bagus niatnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita semuanya dari sifat-sifat sombong ini, sehingga Allah menurunkan ridhonya untuk kita semuanya dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.